Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, Syailillah, Syailillah. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Thamina Asyara, Hayatul Anbiya'i alaihimus sholatu wassalam. Kehidupan para nabi alaihimus sholatu wassalam. Satu soal. Apakah para nabi alaihimus salam, para syahid, para ulama dan para wali radhiyallahu anhum hidup di dalam kubur? Jawab: iya benar, beliau semua hidup di dalam kuburnya dengan kehidupan alam barzakh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui situasi dan kondisi alam ini. Para nabi jasadnya tidak akan pernah hancur termakan bumi. Bahkan para nabi di dalam kuburnya melakukan sholat dan semua amal baik yang pernah dilakukan sewaktu hidup di dunia. Dua soal. Apakah di dunia ini kita bisa mendapatkan manfaat dari orang yang telah meninggal dunia? Jawab: iya benar, orang yang telah meninggal dunia dapat bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Mereka dapat berdoa dan memohonkan pertolongan untuk orang yang masih hidup. Bahkan doanya sangat besar pengaruhnya daripada doa orang yang masih hidup. Karena orang yang telah meninggal dunia hanya berurusan dengan amal baiknya seperti para malaikat, mereka bebas dari segala urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang kehidupan para nabi dan juga para wali. Tadi disebutkan apakah para nabi, para wali atau orang yang mati syahid itu di alam kuburnya masih hidup? Dijawab sama para ulama, iya masih hidup. Dengan arti beliau-beliau semua itu di alam barzakhnya, ya, rohnya itu masih bisa berfungsi. Bahkan diterangkan di sebagian kitab, orang-orang yang baik di alam kubur itu ya berziarah, saling bertemu. Kalau orang baik ya, bisa ya seperti ini bertemu, mengenai Pak Ayat Sedo, kemudian Ahmad Yasin Sedo, mungkin nanti saling ketemuan kalau itu orang baik. Kemudian apa namanya, semua ini ya atas kehendak Allah. Bahkan sedangkan para nabi jasadnya tidak akan pernah hancur termakan bumi. Bahkan para nabi di dalam kuburnya melakukan sholat dan semua amal baik yang pernah dilakukan sewaktu hidup. Ada orang seorang wali berdoa sama Allah, saya ingin ketika mati terus sholat. Karena enaknya melakukan sholat sampai mati pun beliau doanya ingin terus sholat. Masya Allah. Nah, kita nanti ini udah bebas dari sholat. Para wali betul. Kalau ada para wali bukan hanya pada saat dalam kubur. Saya minta kalau nanti seandainya dimasukkan surga sama Allah,
ini sholat. Maksudnya apa sih nikmatnya sholat? Sholat itu kan menghambakan diri pada Allah. Jadi kita itu betul-betul merasa di hadapan Allah. Lah Allah ini kan zat yang maha kuasa, zat yang paling baik kepada kita. Kita itu kan pasti akan senang bersama dengan orang yang dengan zat yang maha baik. Jenengan mawon tuh sinten sing wong sing pernah baik di jenengan. Wah, siap jenengan pasti juga balik dengan orang itu. Nih, umpama jenengan duwe maratuwane loma, maratuwane enakan, jualan nggih. Mboten pernah diiri jenengan. Pasti lulut dan senang. Nggih. Tapi umpamane maratuwane sering ngamu ae kumpul ya enggak. Nggih. Nah, Allah ini kan zat yang zat yang paling baik kepada kita. Contohnya mata kita ini yang seharusnya sering dibuat ketaatan, malah kita sering dibuat kemaksiatan. Tapi Allah masih memberi kesempatan mata kita sehat. Seharusnya ya, sesuatu yang paling rusak awal sendiri ini seharusnya lesan. Seandainya Allah tidak baik ke kita, lesan kita ini kan suruh ngomong yang baik, suruh untuk baca Al-Quran, tapi nyatanya kita jarang ngomong baik. Ngomongnya kita itu sering ngerasa nih, kemudian ya jarang baca Quran. Ini seandainya Allah tidak baik ke kita, ya ngomong jelek satu dikasih sariawan satu gitu, misalnya karyawan satu, ini insya Allah 1 bulan bucok gitu. Tapi Allah itu baik. Kita tiap hari masih dikasih kesempatan nafas, ini kan baik. Dengan arti para wali itu bisa merasakan itu semuanya. Nah kita nih, kenapa kita sholat menjadi berat? Karena kita tidak bisa merasakan itu, tidak pernah menghitung nikmat yang kita peroleh. Si dihitung, si tidak diperoleh. Yang dihitung tidak diperoleh. Wah, aku sholat balik-balik dulu, mau balik-balik orang udan-udan. Kan gitu. Sholat is kok barang yo, dan kayak udan kan ya. Jadi sing dihitung itu oleh kita banyak yang mungkin tidak kenal sama kita. Aku jadi spiritan barang tapi bojo ngamuk terus. Sing dipikir itu, yang dipikir yang kita tidak dapat, padahal yang didapat lebih banyak daripada itu. Jadi kalau kita ngomong merasa banyak amalnya, itu masih tidak nutut dengan pemberian Allah. Makanya dawuh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, ya tidak akan nutut, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Nah, para wali itu bisa merasakan nikmatnya dekat sama Allah, sehingga di alam barzakh pun, di alam kubur pun, atau di surga pun inginnya untuk selalu bisa berinteraksi sama Allah, hubungan sama Allah. Makanya kita syukurilah, kita syukuri keberadaan kita bisa istiqomah sholat, bisa istiqomah ngaji, walaupun mungkin belum bisa merasakan 100% nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji. Nih, harapan kita ya mungkin mungkin ini yang akan membuat kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan para nabi di alam kubur itu memang ada buktinya. Adanya hadis menerangkan, barang siapa mengucapkan salam ke saya akan jawab, kata Rasulullah. Berarti kan kalau Rasulullah menjawab, ya Rasulullah hidup di dalam kubur. Berarti kan jawabnya hanya untuk salam itu toh. Iya, kalau satu orang di dunia ini yang mengucapkan salam ke Rasulullah berapa?
tiap detiknya ada, berarti Rasulullah hidup terus kan gitu. Ini kalau Rasulullah. Kemudian lagi, apa para nabi yang lain hidup? Ya, cerita kisah Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, kemudian ketemu dengan para nabi, Nabi Adam, ya, Nabi Musa yang mengutus nabi untuk minta dispensasi sholat yang awalnya 50 rakaat sampai menjadi 5 rakaat. Ini menunjukkan bahwa beliau ini semuanya masih hidup. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kehidupan para wali, para syahid dan lain. Nah, kemudian apakah bisa bermanfaat bagi kita? Bisa. Ya, buktinya kan Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan salam pada saya jawab salamnya. Ucapan salam itu apa sih? Ucapan salam itu kan berarti mendoakan dapat keselamatan. Mendapatkan keselamatan. Kita mengucapkan salam ke jenengan, assalamualaikum. Ini kita berarti mendoakan jenengan supaya selamat. Nah, karena salam itu supaya selamat. Ada orang Jawa ini gampang-gampang selamat, bukan selamat. Itu asli ya. Cara bahasa Arabnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku selamat. Berarti paling sering ucapkan selamat ini gawe amal. Setiap orang selamat datang, selamat jalan gitu. Ini kok jadi cara, tapi secara syar'inya pakai assalamualaikum. Itu secara syar'i. Ya. Jadi ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi saya jawab salam kamu, berarti kan Kanjeng Nabi mendengarkan keselamatan juga pada kita. Berarti Kanjeng Nabi bisa memberikan manfaat. Makanya ada sebuah kejadian orang orang Salafi yang menurut saya kurang sopan. Dia ngisi pengajian di Masjid Nabawi. Pada saat itu dia ingin meremehkan orang-orang yang berdoa kepada Allah melalui perantara. Nah, dia ngomong, muslimin, kita ketahui Nabi Muhammad itu sudah mati. Orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat. Akhirnya dia bawa pulpen. Ini coba lihat. Kalau memang Nabi Muhammad bisa memberikan manfaat, coba. Akhirnya dia di Masjid Nabawi ngadep ke makomnya Nabi Muhammad. Makomnya Nabi Muhammad kan di dalam Masjid Nabawi. Dulu itu gini. Makomnya dulu Masjid Nabawi itu gini. Kemudian dalam Kanjeng Nabi di sini. Kemudian pelebaran masjid ini akhirnya sekarang makom Kanjeng Nabi itu atau jalan Kanjeng Nabi ada di dalam masjid. Nah, orang itu ngisi pengajian itu ngadep makom Kanjeng Nabi, bawa pulpen. Muhammad ngomong gitu, tangkap pulpen, dilempar, dia jatuh. Setelah jatuh dia ngomong, gimana? Kamu tahu sendiri kan kalau Muhammad tidak bisa memberikan manfaat. Nangkap pulpen aja tidak bisa, apalagi akan memberikan rezeki. Ngomongnya gitu nih. Akhirnya dia merasa benar. Nah, kemudian ada orang ahli sunnah wal jamaah yang cerdas. Akhirnya tanya, siapa yang bisa memberikan manfaat? Ya Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Termasuk Muhammad itu sudah mati, tidak bisa memberikan manfaat. Akhirnya kalau memang Allah, coba saya perhatikan ini. Orang cerdas ini. Pulpen dilempar. Ya Allah, tangkap pulpen ini. Lempar. Jatuh pulpen. Kudik. Katanya Allah memberikan manfaat. Kok tidak ditangkap pulpennya aja? Saya mana? Iya. Ya. Nah, maksudnya apa? Kita berbicara sesuatu itu harus tahu wilayahnya, konteksnya, ya, harus mengerti ini posisinya di mana. Maksudnya agama itu jangan dibuat mainan. Nah, kita mengetahui Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu maha memberi nikmat, ya. Tapi bukan berarti kemudian Allah memberikan nikmat, memberikan rezeki seperti halnya pemerintah bagi raskin gitu, ya.
nampak secara dohir enggak. Nah, termasuk Nabi Muhammad yang maksudnya memberikan manfaat itu ya sesuai dengan keadaannya. Ya, Nabi Muhammad misal kemarin kan sudah diterangkan, minta tolong ya pada Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Jadi minta syafaat pada Nabi Muhammad maksudnya apa? Minta tolong pada Nabi Muhammad supaya berdoa sama Allah. Bukan Nabi Muhammad yang bisa memberikan manfaat. Betul. Jadi orang-orang yang seperti itu lupa, nih, atau memang sengaja tidak mau tahu. Jadi kalau kita mengatakan isfa'lana ya Rasulullah, gitu kan, sering kan orang-orang yang sering sholawatan isfa'lana, gitu kan, itu maksudnya kita meminta Nabi Muhammad supaya berdoa sama Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu maksudnya. Ya kalau Nabi Muhammad memberikan pertolongan secara hakiki ya nggak bisa, tetap Allah. Termasuk di hari kiamat nanti kita itu mendapatkan syafaat. Itu maksudnya apa sih? Mendapat syafaat Rasulullah. Muga-muga kita ini termasuk wong sing didungakno Rasulullah pada saat kiamat sing panas kaya ngono akhirnya dapat pengayoman di hari kiamat. Itu maksudnya gitu. Dapat syafaat muga-muga kita masuk dengan Rasulullah. Betul. Kalau sering maca sholawat itu marah Rasulullah gelar teror betul tak guys. Gelar teror betul enggak. Aku ngumpulno mendung boten gini kok. Nabi Muhammad datang ke Allah, minta ke Allah. Itu maksudnya syafaat. Makanya jangan salah paham kalau mau jenengan minta rezeki pada Allah, kemudian Allah datang bawa emas boten, bawa sepeda motor boten gitu. Ya, termasuk pada Nabi Muhammad kalau mau jenengan datang Habib Soleh, tolong kula niki. Kalau ini rezeki lagi macet, itu ya bukan berarti jenengan minta ke Habib Soleh. Maksudnya apa? Habib Soleh supaya matur nang Gusti Allah. Supaya matur nang Gusti Allah. Kenapa niku? Rezeki ini ben dilancarno. Ya padahal jenengan tak mirip jenengan. Misal kate matur bupati, kawani, misal. Ngerti Pak Kayat Roman itu jenenge orang dekatnya Pak Bupati. Pak Kayat tolong aku lah. Apa jenenge rezeki lagi macet, pekerjaan lagi sepi susah. Maksudnya piye? Ya Pak Kayat ini ngerti dhewe kuwi iso matur nang bupati ben dikek proyek. Mungkin gitu kan. Kuwi dikek proyek gitu. Ya ini gambaran-gambaran mudahnya. Gambaran mudahnya gitu. Jadi makanya jangan sampai kita itu salah paham. Kalau salah paham akhirnya itu mudah mengkafirkan orang. Mudah memusyrikkan orang. Nah, jadi kita datang ke Habib Soleh, misal datang ke Sunan Ampel, datang ke Mbah Khalil Bangkalan misal, itu bukan berarti kita meyakini kalau Mbah Khalil Bangkalan atau Sunan Ampel atau Habib Soleh itu yang memberikan rezeki, bukan. Kalau beliau nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa. Ya, beliau ini kita minta tolong supaya doa sama Allah, supaya Allah ngasih rezeki. Gitu. Aku tidak langsung doa pada Allah aja. Kok lewat perantara Habib Soleh saja, Habib Soleh, Sunan Ampel. Nah ini kita harus tahu hukum ini di dunia ini itu seringnya itu ada sabab musabab. Nih, contoh, nih, jenengan ingin dapat uang ya kerja, itu sabab dohir. Nah ingin kenyang ya makan, ini sabab dohir. Nih, sabab dohir. Ingin sembuh dari penyakit ya periksa ke dokter. Nah ini sabab dohir. Nah, juga ada sabab yang sifatnya batin. Lagi biasa ya orang dungo ya kayak waras. Nah buktinya apa? Ada orang ya kayak pil tuh udah waras. Sakit gigi baru kasih pil udah waras. Ternyata digawe kiai, sowo kiai, didoakan sama kiai. Mungkin kiainya ini dekat sama Allah, akhirnya dikabulkan, sembuh. Ini berarti kan sabab itu ada sabab sifatnya dohir, ada sabab batin. Nah kita itu minta tolong kepada Nabi Muhammad, minta tolong kepada para wali, para habaib yang sudah meninggal misal, itu dalam rangka memenuhi sabab batin. Mungkin ya ketika kekasih Allah yang kita minta tolong, Allah ini rahmatnya datang.
kita sing ngomong dhewe koyoke kita ini akeh dosa mungkin ndak pati dikabulno mungkin lewat para wali ya ini sebab batin. Nah, ini yang perlu diterangkan. Bukan berarti kemudian kita menyembah para wali, bukan. Nah, para wali, para syuhada itu di alam barzaknya itu lebih enak daripada di dunia ini. Karena apa? Di alam barzak, di alam barzak kan tidak tertuntut makan, minum, dan saya pun tidak tertuntut urusan nafkah. Kalau di dunia kita kan tertuntut semuanya. Nah, sehingga para wali, para nabi itu di alam barzak bisa lebih fokus dengan amal baik, bisa lebih fokus dengan sholatnya, bisa lebih fokus dengan amal-amal baik yang lain. Tidak, ya seperti malaikat. Malaikat itu kan tidak makan, tidak minum. Dan jadi malaikat itu kalau sudah disuruh sujud ya sujud aja. Kalau Allah menyuruh malaikat sujud, ya sujud selawasi sampai kiamat. Kalau memang suruh tugasnya rokok ya rokok terus sampai kiamat. Ya, nah kita di alam barzakh itu juga kita tidak tertuntut. Nah itu nih, lek ngaji kan, ngomongnya kita di alam dunia ini, hati ngaji ya, butuh mie, butuh nopo, amal baik, ada nggak butuh wedang, butuh nopo, nggak ada. Lah teman itu gimana tuh? Amal baik ya amal baik, tidak tertuntut untuk makanan dan minuman. Ini di alam para dalam barzakh bagi para wali dan para syahid. Jadi sekali lagi kita harus punya keyakinan tentang masalah kehidupan para wali, para nabi, bahwa mereka semuanya itu masih hidup dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya jenengan ampun ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu kalau mau minta tolong pada para wali, para syahid. Tidak usah ragu-ragu, itu tidak bisa dilakukan, bisa, tetap bisa. Sekali lagi, yang terpenting dengan meyakini bahwa para wali, para nabi itu sebatas melakukan doa kepada Allah. Tidak sampai kita yakini para wali, para nabi itu yang memberikan rezeki pada kita, bukan. Dan itu merupakan sabab doa, sabab batin untuk memenuhi kehidupan kita semuanya. Kalau jenengan ditanyai sama orang, kok bisa ada sabab batin? Ya buktinya itu. Kadang ada orang sembuh bukan karena dengan obat medis, tapi justru dengan doa para kiai atau para wali. Banyak kan bukti ini, betul ini. Kalau dewi itu biar lorowan tuh pondok, kita diobati Pak Tani itu gampang. Ada konstan itu tidak mampu. Mana diobati bawang putih tambah nangis. Nah, di pondok konco mulut jenis bais itu ada mayangan. Pinternya bu, kayak pakai. Apa itu digonin apa? Kayak setrum bu. Tas, panas nih. Jadi obat sak kalian dah panas terus itu untuk sabab dulu ada pangeran kok malah sembuh. Mengajar. Nah, ini ya perlu keyakinan kita. Sehingga doa-doa yang sifatnya tawasul seperti sholawat nariyah, itu kan juga mau. Sholawat nariyah itu kan sholatan allati tanhalu bihil uqadu, yang mana dengan Nabi Muhammad urusan-urusan dunia, ikatan-ikatan dunia bisa terselesaikan. Nah itu bukan berarti Nabi Muhammad yang menyelesaikan, maksudnya barokahnya Nabi Muhammad, nanti doa kepada Allah, urusan kita itu akan diselesaikan oleh Allah. Jadi pun ragu-ragu ngamal sholawat nariyah. Ini kalau bisa yaitu seperti kemarin 4.444, ini ampuh banget ya. Jadi kalau mungkin kita bisa mujahadah itu mungkin 1 bulan sekali itu masya Allah mungkin ya. Mujahadah 4.444 itu masya Allah. Terus sholawat munjiat, nah sholawat munjiat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha, itu kan? Dan tunjina yang mana engkau menyelamatkan ya Allah biha dengan sholawat itu. Ini sholawat munjiat. Ini betul apa?
atau sholawat mansub yang dikarang oleh Habib Soleh, betul nopo pun ragu-ragu. Kalau ada orang yang mengkafirkan itu, betul bisa digubris, karena memang pemahamannya tidak sama, caranya itu tidak sama. Jadi jenengan datang ke kuburan itu langsung dianggap menyembah kuburan gitu. Itu pemahamannya orang-orang yang suka memusyrikan. Jenengan datang ke kuburan itu langsung dianggap jenengan nyembah kuburan. Padahal kita tidak pernah ada niatan nyembah kuburan. Yang masuk marah-marah lek pancane kaya ngono yo layangan kuburan itu yo nyembah kuburan kabeh. Ya musyrik kabeh lek ngoten iki. Boten, kita datang ke kuburan pertama untuk berdoa kepada Allah agar mayat yang ada ini diampuni. Lek ngeten iki mereka sepakat ya. Betul apa? Ngeten iki. Terus baca Yasin supaya pahalanya nyampe. Nah, ini menurut mereka nggak nyampe. Nah, menurut kita nyampe, ulama kita banyak menyampaikan. Kemudian yang jadi sering jadi masalah ini kalau kita berdoanya yaitu minta tolong. Minta tolongnya kepada kuburan jadi barokah itu yang sering dianu. Mau Habib Soleh ya berikan rezeki. Misalnya ini dianggap musyrik sudah. Karena urusan memberikan rezeki itu kan yang mampu hanya Allah. Berarti pahaman mereka lek jenengan nyebut Habib Soleh, koyo akhirnya jenengan nyifati Habib Soleh kalau sifatnya pangeran. Koyo akhirnya nganggep Habib Soleh pangeran. Padahal bukan gitu maksud kita. Maksud kita itu ya padane arek cilik nyuruh ibuke. Iku ngoten. Jadi sehingga rezeki ya Gusti Allah. Nggih, bukan ibu kita kan yang rezeki, tapi Allah gitu. Jadi kalau kita Habib Soleh, ya Habib Soleh berikan rezeki. Maksudnya apa? Ya Habib Soleh dengan anak Gusti Allah, dengan anak Gusti Allah, rezeki kula sepatus saja. Ngoten maksud ini. Mereka langsung mengkafirkan itu. Betul secara ragu pun. Mereka kalau mereka tanya jelaskan yang seperti itu. Kita datang Habib Soleh bukan menyembah, tapi memohon Habib Soleh supaya berdoa kepada Allah kalau kita dapat rezeki. Gitu maksudnya. Mereka salah paham. Oleh karena itu, mari kita semarakkan apa niku jenenge doa-doa itu di musola-musola. Seperti Maulid Tiba. Monggo Maulid Tiba niku diwaca saestu. Kalau bisa di masjid-masjid, musola-musola itu dihidupkan. Supaya barokah. Supaya barokah. Dawe Habib ya Marzuki, Marzuki, yang ikut majelis sholawat di mana-mana itu bagus. Tapi jangan lupa desone dewi di sholawat, sholawasi. Terus ya Marzuki loh kalau nyampe nato orang ya. Mungkin keberkahannya kembali. Makanya Pak Beri bisa menggalang di doa setalang misalnya. Misal musola ini, wah keren banget. Jadi dia masuk ke sejauh itu. Jadi ikut sholawat majelis-majelis itu baik, barokah. Tapi jangan lupa besok di TV ya diwajibkan sholawat supaya barokah. Makanya grup hadra itu jangan sampai mati. Grup hadra itu harus dihidupkan terus supaya barokah nih. Barokah. Lek saged gini kudu diwajibkan tiba. Dulu sih zaman kecil jenengan mungkin ada di masjid-masjid Tibaan. Ya malam Senin. Barzanji, Sabun bulan sampai apa? Lagi, saat ini sudah ada lagi. Tahun kira sing mulai entek. Lagi itu harus dihidupkan kembali. Monggo di musola-musola. Ujian yang dilono kadang. Lagi. Jadi pujian-pujian itu harus dihidupkan lagi. Bu ujian sholawat naria, bu sholawat nopo. Kalau dihidupkan, anak kecil-kecil pun nggak apa-apa, supaya menunjukkan bahwa di sini mulai kecil sudah dididik ahli sunnah wal jamaah. Jadi, yang sakit dia sing sepuh-sepuh barengi, sepuh-sepuh itu barengi, batas uang di musola-musola, di masjid-masjid. Ini dalam rangka apa yang menghidupkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Terus malik, kenapa? Istighosa atau serungkeman itu jangan sampai mati. Cara kula kelebihan Indonesia teman-teman. Jadi kelebihan di Indonesia itu ada majelis-majelis seperti itu sehingga orang Indonesia rukun-rukun.
Angel gitu. Lek umpama tidak ada seperti itu, aku yakin orang Indonesia itu gampang gitu. Gampang diadu domba. Tapi karena ada kumpulan-kumpulan seperti itu, akhirnya nopo gampang ruku. Lah kumpulin dengan dasar dikir, ingin dikir. Makanya monggo rekuman-rekuman itu semangatnya dikir, kuatkan. Oke, walaupun ada arisan, ya tetap semangat dikir dikuatkan. Ojo semangat arisan nih. Lah kuat itu semangat arisan itu pun nitip arisan terus dari legal dikir waduh. Jadi monggo semangat dikirnya dikuatkan. Makanya alhamdulillah di sini arisannya tidak ya sekadar yang ada besar-besaran gitu. Terus sebagian gak ada besar-besaran. Itu semangat dikir, semangat arisan itu. Alhamdulillah di sini saya lihat bagus-bagus. Itu harus jangan sampai bubar, jangan sampai bubar. Harus disemangatkan. Dikir la ilaha illallah, sholawat nariyah. Ya. Kalau perlu ada mujahadah, mau NU, mujahadah NU itu gimana? Bagus dah kegiatan-kegiatan itu. Jadi di sini mungkin yang belum dihidupkan dibaan itu mungkin. Nah, suatu saat mungkin musola-musola ke masjid-masjid itu. Terus acara pernikahan juga perlu ajaran dibacakan sholawat acara pernikahan. Asokol Ada. Wonten biasa. Tapi jarang. Nah, itu mungkin perlu dihidupkan kembali. Nah, kalau semerut kemarin itu betul wonten. Untungnya tapi mantan-mantan ngundang di Baan Arek Pondok. Arek Pondok semuanya diundang ke sana terus setelah acara akad nikah. Jadi mungkin pada saat akad nikah ini yang perlu dihidupkan. Jadi setelah akad pengantin laki-laki ditemukan dengan pengantin perempuan. Nah, yang bagus itu akad nikah itu pengantin laki-laki dengan perempuan jangan didudukkan bersama dulu kalau belum akad siri. Kalau sudah akad siri tidak masalah. Kalau belum akad, misal kalau belum pernah akad sama sekali, statusnya masih tunangan, itu kalau bisa jangan didudukkan bersama dulu karena belum mahram. Jadi ditaruh di kamarnya, nanti ditemukan. Wah ini pertemuannya ini lebih bagus gitu. Biasanya diselawati. Penyerahan mahar ini diselawati. Ini pernah saya praktekkan di dalamnya Pak Mat Yasin. Saya ngangkatkan itu Mbak Nali, saya pernah praktekkan itu, kemudian selawati ditemukan. Nah itu lebih bagus. Ya mungkin suatu saat lah. Mungkin kalau nikah lagi. Mungkin Pak Ahmad ini mau nikah dan Kang Ahmad ini. Nanti pernikahan Kang Ahmad nih. Atau pernikahan Pak Ferry yang kedua bisa. Amin. Mungkin gitu. Jadi kita perlu hidupkan tradisi-tradisi yang bagus gitu. Ini materi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat barokah. Amin. Al-Fatihah.